Selamat datang kembali, masih terkait dengan fungsi dasar pada Microsoft Excel. Dan pada video ini, kita akan bahas mengenai fungsi mid, yang mana fungsi ini merupakan salah satu dari fungsi teks pada Microsoft Excel. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai fungsi left dan right. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter dari kiri, sedangkan fungsi right itu digunakan untuk mengambil karakter dari kanan. Nah, khusus fungsi mid ini, ya, ini digunakan untuk mengambil karakter di tengah. Fungsi mid ini berbeda halnya ketika kita menggunakan fungsi left dan fungsi right pada Microsoft Excel. Ketika kita menggunakan fungsi left atau fungsi right di Microsoft Excel, itu kita hanya butuh satu parameter. Yaitu parameternya berapa karakter yang akan kita ambil dari kiri jika menggunakan fungsi left. Dan berapa karakter yang akan kita ambil dari kanan jika menggunakan fungsi right. Nah, untuk mid itu kita butuh dua parameter. Nah, parameter pertama itu posisi karakter pertama yang akan diambil, dan parameter kedua jumlah karakter yang akan kita ambil. Ya, jadi kita butuh dua parameter ketika kita menggunakan fungsi mid. Nah, misalnya pada sel C6 ya kita akan mengambil tiga karakter di tengah, yaitu 009. Dan hasilnya nanti ini akan saya tampilkan di sel D6. Ketik sama dengan, kemudian fungsi yang namanya mid, lalu buka kurung. Nah, di sini ada keterangan yang terkait mengenai fungsi mid ini. Setelah buka kurung, yang diminta adalah teks, yang maksudnya di sini teks atau sel yang akan kita ambil karakternya. Dalam hal ini sel C6. Ini saya klik sel C6. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Nah, selanjutnya ini ada start nom sebagai parameter pertama. Nah, untuk start nom ini maksudnya posisi karakter pertama yang akan kita ambil. Nah, untuk mengetahui posisi karakter pertama yang akan kita ambil, ini kita hitung dari kiri. Ya, kita hitung berapa karakter dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di start nom-nya saya isikan 7. Ya, kenapa 7? Ya, karena posisi karakter yang akan kita ambil itu 7 karakter sebelumnya, termasuk karakter pertama yang akan kita ambil. Setelah itu kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian sekarang yang diminta adalah parameter kedua, yaitu num chart, yang merupakan jumlah karakter yang akan kita ambil di tengah. Ya, dalam hal ini 3 karakter yang akan kita ambil, yaitu 009. Untuk num chart-nya saya isikan dengan 3. Lalu tutup kurung. Nah, setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Maka akan dapat hasil 009. Jadi menggunakan fungsi mid pada Microsoft Excel, itu kita tidak bisa perlakukan sama dengan ketika kita menggunakan fungsi left dan right. Menggunakan fungsi left itu kita cuma butuh satu parameter. Ya, parameternya itu jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, jika saya ganti di sini, ya, yang parameter pertama start nom-nya, ini saya hapus sampai di sini, ya, cuma satu parameter, 3 karakter yang akan kita ambil. Kalau saya enter sekarang, nah maka akan dapat peringatan seperti ini. Ya, jadi kita butuh 2 parameter ketika kita menggunakan fungsi mid. Start nom-nya itu posisi karakter pertama yang akan kita ambil. Nah, untuk mengetahui ya posisi karakter pertama yang akan kita ambil, itu kita hitung dari kiri. Ya, berapa karakter sebelum karakter yang akan kita ambil. Ya, termasuk karakter pertamanya. Ya, 7 di sini ya. Lalu titik koma. Kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk sel C7.
Jadi kita akan ambil 4 karakter di tengah ya, 0032. Sama dengan, lalu fungsi yang namanya mid, lalu buka kurung. Kemudian saya klik sel C7 yang merupakan teks, lalu saya pisahkan dengan titik koma, lalu parameter pertama sternumnya sebagai posisi karakter pertama yang akan diambil. Ya, ulang kembali, untuk mengetahui ya posisi karakter pertama yang akan kita ambil, itu kita hitung dari kiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya isikan dengan 5 sebagai sternumnya. Lalu titik koma. Kemudian parameter kedua itu numchar. Ya, jumlah karakter yang akan kita ambil. Ya, 0032 itu 4 karakter ya. Ini saya isikan dengan 4, lalu tutup kurung. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. 0032. Ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa hati-hati ketika menggunakan fungsi mid pada Microsoft Excel. Karena ini tidak sama dengan ketika kita menggunakan fungsi left dan right yang membutuhkan cuma satu parameter, yaitu jumlah karakter yang akan kita ambil. Dan harus hati-hati juga pada saat menghitung posisi karakter pertama yang akan diambil. Nah, misalnya pada sel C7, ini kan harusnya 5 karakter ya, posisi karakter pertama yang akan diambil. Nah, kalau misalnya posisi karakternya sekarang saya ganti dengan 4, ya, 1, 2, 3, 4, ya, tanpa menghitung spasi. Kalau saya enter sekarang, nah, dia akan mengembalikan 003. Jadi spasi dihitung 4 karakter dan 5 karakter sebagai karakter pertama yang diambil. Nah, selanjutnya untuk sel C8 kita akan ambil 6 karakter di tengah ya. 6 karakter di tengah, misalnya ini kita akan ambil fungsi ya. Ketik sama dengan, kemudian fungsi mid, lalu buka kurung. Kemudian saya klik sel C8, lalu pisahkan dengan titik koma. Kemudian sternumnya ya. Saya ulang kembali, untuk sternumnya itu posisi karakter pertama yang akan diambil. Kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sternumnya 9. Lalu pisahkan dengan titik koma. Kemudian jumlah karakter yang akan diambil. Ya, 6 karakter dari kata fungsi. Setelah itu tutup kurung dan tekan tombol enter di keyboard. Maka tentu dia akan mengembalikan kata fungsi yang merupakan 6 karakter ya dari sel C8. Nah, selanjutnya untuk sel C9 dari kata Excel ini kita akan ambil 2 karakter di tengah ya. Ketik sama dengan, kemudian fungsi yang namanya mid, lalu buka kurung, kemudian klik sel C9, lalu pisahkan dengan titik koma, kemudian sternumnya. Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman harus tentukan dulu karakter apa yang akan diambil ya pada sel C9. Ya, anggaplah karakter yang akan kita ambil itu adalah huruf C dan E. Ya, 2 karakter di tengah. Nah, kuncinya di sini ya untuk sternumnya. Ya, kita hitung dulu posisi karakter pertama yang akan kita ambil, itu kita hitung dari kiri. 1, 2, 3. Oke, sternumnya kita isikan dengan 3.
lalu pisahkan dengan titik koma, kemudian jumlah karakter yang akan diambil. Ya, 2 ya, C dan E. Kita isikan 2, lalu tutup kurung. Setelah itu, tekan tombol Enter di keyboard. Ya, C, E. Ya, kalau saya ganti di sini, 2, maka yang diambil adalah XC. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.